Oknum anggota TNI diduga menganiaya relawan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Belakangan diketahui, diduga anggota TNI dari Kompi B Yonif Rider 408 menganiaya relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 itu gegara knalpot brong. Kapendam 4 di Ponorogo, Kolonel Richard Hariso menceritakan awal mula dua pihak adu jotos. Berdasarkan hasil penyelidikan, kata Hariso bermula saat keduanya bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Boyolali secara spontan. Saat sedang olahraga, sejumlah pengendara memainkan gas motor knalpot brong hingga memegahkan telinga warga yang melintas dan pengguna jalan lainnya. Hariso menjelaskan awal mulanya sekitar pukul 11.19 waktu Indonesia Barat, beberapa anggota Kompi B yang sedang bermain voli tiba-tiba mendengar suara bising rombongan sepeda motor knalpot brong yang memainkan gas saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. Seketika itu, beberapa anggota TNI yang sedang bermain voli tersebut keluar gerbang dan saat dilihatnya, rombongan pengendara sepeda motor knalpot brong sudah berlalu melintas di depan markas Kompi B. Namun, tak lama berselang, ada lagi dua pengendara motor dengan knalpot brong sengaja memainkan gas sepeda motornya. Pengendara itu lalu dihentikan dan ditegur oleh anggota TNI tersebut. Oknum anggota TNI tersebut menegur agar dua orang tersebut tertib berlalu lintas dengan tidak memainkan pedal gas sepeda motor knalpot brong. Namun kedua belah pihak justru berakhir dengan cekcok hingga berujung dengan tindak penganiayaan oleh anggota TNI. Menurut Richard, Panglima Kodam 4 di Ponorogo telah memerintahkan Don Yonif Rider 408 dan pihak polisi militer dalam hal ini Denpom 4 Surakarta untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, mereka juga diminta untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. 6 dari 15 prajurit TNI yang terlibat dalam penganiayaan relawan Ganjar Mahfud MD di depan markas Kompi B Yonif Rider 408 Boyolali ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini dikonfirmasi Kapendam 4 di Ponorogo Kolonel Infanteri Richard Harrison pada Selasa 2 Januari 2024. Richard mengatakan penetapan status tersangka didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa. Keenam tersangka berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Sampai saat ini, kata Kapendam, penyidik Denpom 4 Surakarta masih bekerja untuk terus mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Ia juga mengingatkan mekanisme proses hukum pidana di militer. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Christomey Siantori mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara para terduga pelaku penganiayaan mengaku terganggu dengan suara knalpot brong yang digunakan para korban. Mereka kemudian emosi karena knalpot brong tersebut terus dikeber saat melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. Oknum anggota TNI yang mengeroyok simpatisan Ganjar Mahfud karena knalpot brong mendapatkan dukungan itu muncul di Boyolali. Ada spanduk dan karangan bunga yang mendukung anggota TNI itu terlihat di depan markas Kompi 408 Boyolali. Terlihat berjajar karangan bunga. Ada lebih dari 20 karangan bunga yang dijajar di utara Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. Karangan bunga itu bertuliskan tatap dukung 408 Bravo yang Kemaki harus dibina. Selain itu, ada juga karangan bunga yang membela tindakan yang dilakukan TNI ini. Selain itu, ada juga yang memasang spanduk dukungan terhadap TNI. Spanduk itu dipasang di bawah baliho Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Sementara itu, karangan bunga untuk dua korban yang dirawat di rumah sakit juga masih terus berdatangan. Jumlah karangan bunga di rumah sakit terus bertambah. 2 dari 7 relawan Ganjar Mahfud yang diduga dianiaya oknum TNI masih dirawat di rumah sakit dan sempat dijenguk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Menyikapi penganiayaan tersebut, Tim Pemenangan Nasional siap memberikan pendampingan hukum sampai tuntas dan bantuan kepada keluarga korban. TPN juga mengutuk tindak kekerasan terhadap relawan yang merupakan warga sipil. Tindak kekerasan terhadap satu orang adalah kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Dan kami sangat serius. Kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali. TPN sudah bergerak dan akan terus memberi dukungan dan pendampingan hukum sampai kasus ini tuntas. TPN juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban untuk membantu meringankan situasi yang dihadapi. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. Sebelumnya, sebanyak 7 relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud diduga dianiaya oleh oknum TNI pada Sabtu 30 Desember 2023. Dandim Boyolali menyatakan penganiayaan terjadi karena anggotanya terganggu dengan suara bising dari knalpot motor yang dikendarai relawan Ganjar Mahfud. Namun, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa membantah keterangan Dandim Boyolali. Menurutnya, keterangan Dandim tidak sesuai dengan bukti video dan keterangan korban. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Wakil Ketua TPN Andika Perkasa meminta oknum TNI yang menjadi pelaku untuk diproses hukum. Kini 15 oknum prajurit yang melakukan kekerasan sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta.